Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mahdiadat Arina, NIM E2019-2177, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menambahkan materi yang berjudul uang dan fungsinya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung unit of account, manajemen nilai barang atau jasa, alat penunjuk harga, dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. Uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Fungsi uang. Menurut ilmu ekonomi, uang digunakan sebagai alat perantara dalam berdagang dan memiliki dua kelompok fungsi. Yang pertama, A. Fungsi asli. Di sini fungsi asli ialah uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Yang kedua, fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun, contohnya membayar pajak. Yang kedua, jenis uang. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4. Di sini yang kedua ialah jenis uang. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas atau perak dan nominalnya kecil, seperti 100, 200, 500, dan 1000 rupiah. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya seperti 10.000, 20.000, sampai 100.000. Poin kedua berdasarkan nilai. Full bodied money artinya bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Yang ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang kertas diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau billet giro. Yang keempat berdasarkan kawasan. Uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Australia, dan lain-lain. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya US dollar. Yang ketiga syarat uang. Uang yang telah disepakati oleh masyarakat harus memiliki 7 syarat sebagai berikut. Ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Diterima secara umum, yaitu kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar utang. Nilainya stabil, artinya tidak turun, supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Mudah disimpan, berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Mudah dibawa, berarti harus mudah dipindahkan dari suatu tangan ke tangan lain. Tidak mudah rusak agar dapat bertahan atau jangka waktu yang relatif lama. Mudah dibagi, maksudnya apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun baca, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.